minhum liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke pas sebagian di antara mereka pergi memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, teman-teman kayaknya baca satu ayat aja kurang gitu ya untuk menambah pahala kita. Jadi kita lanjut ke ayat selanjutnya, bisa dibuka ayat tentang menuntut ilmu, surat Al-Mujadalah ayat 11. Al-Mujadalah ayat 11. Mari kita baca satu ayat lagi. Sambil mungkin menunggu teman-teman yang lain belum masuk ke Zoom-nya. Al-Mujadalah. Mujadalah. Al-Hasyaru. Al-Mujadalah ayat 11. Teman-teman sudah siap? Al-Mujadalah ayat 11-nya? Sudah, Bisa Teh. kita mulai membaca dimulai dengan ta'awudz lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات wallahu bima ta'maluna khabir. Kita bisa sama-sama baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah teman-teman. Shadaqallahul azim. Semoga setelah dibacakannya ayat-ayat Al-Quran tersebut, pahala dan keberkahannya mengalir kepada diri kita dan diri orang tua kita masing-masing. Nah, teman-teman, setelah membaca Quran ini, Oke lah. untuk ke acara inti, kita bisa saling sapa dulu ya. Dengan ada berapa nih? Masya Allah, ada 4 orang, 5 orang. Karena kalau nggak kenalan, kita kayaknya kurang 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 sesuatu gitu. Jadi boleh ya teman-teman kita kenalan dulu. Ini teteh yang dari tadi buka kamera nih, Masya Allah. Boleh disapa ya teh. Assalamualaikum teh Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Teh Alia asal mana nih? Kalau boleh tahu. Kalian asal orang Cimahi teh? Cimahi. Cimahi ya. Masya Allah. Ya. Kalau boleh tahu MCM ini dari mana ya teh? Lihat di Instagram Info Kajian Bandung. Langsung sama Alia diketik pendaftaran sama menghubungi teteh. Langsung dikasih. Oh iya. Ya. Oh iya, alhamdulillah Allah Pendaftaran. gitu.
Makasih Teh ya udah on cam, udah mau Sama-sama, menjawab Teh. pertanyaan gitu. Semoga kita luruskan niat lagi ya teman-teman. Di sini kita Bismillah untuk mencari keridhaan Allah dimanapun kita berada. Semoga Allah meridhoi semua urusan kita, terutama kegiatan di acara kali ini. Untuk Teh Esa, mungkin bakal sudah siap? Insya Allah udah siap terakhir. Insya Allah. Alhamdulillah. By the way, teman-teman, jadi selama kajian ini diharapkan untuk terlibat aktif ya, bisa untuk mencatat atau kalau tidak ingin mencatat dengan tulisan, bisa juga teman-teman langsung dihafal gitu di otak gitu. Karena ilmu itu jika tidak diikat dengan tulisan, maka dia akan lepas. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman siapkan catatannya, karena insya Allah nanti di akhir acara kita ada sedikit door prize bagi yang beruntung. Ya, teman-teman. Jadi lanjut saja ke acara inti. Saya berikan waktu dan tempat kepada moderator kita yaitu Teh Esa selaku founder dari Muslim Muara Cerita Muslimah. Kepada Teh Esa kami persilahkan. Masya Allah. Terima kasih Teh Rahil sebagai MC dari NCM Talk kali ini. Masya Allah. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sore ini, yang sudah menyempatkan waktunya, mungkin yang baru pulang kerja, kemudian yang lagi ada aktivitas, tapi teman-teman masih menyempatkan untuk hadir di room Zoom kali ini ya, teman-teman. Insya Allah. Iya. Bentar. Nah, iya teman-teman, Masya Allah ya. Eh, Sebenarnya sebelum kita menggali lebih dalam lagi mengenai fitrah belajar kita sebagai seorang muslimah, sebetulnya yang kita harus temukan dulu adalah why-nya ya teman-teman, yaitu kenapa kita mau belajar gitu ya. Karena nanti ketika kita sudah tahu apa tujuan kita untuk belajar, maka insya Allah semangat untuk belajarnya pun akan terpacu gitu ya teman-teman. Karena kita juga punya opsi untuk tidak belajar loh. Boleh loh tidak belajar sama Allah. Cuma ketika kita udah menemukan apa ya alasan untuk belajar, insya Allah nanti ya sama Allah dikasih untuk belajar. Mungkin salah satunya nanti ke depannya MCM ya, sebagai wadah baru buat teman-teman. Gitu, Masya Allah. Dan teman-teman, sebelum kita mendengar pemaparan dari Teh Yuni, kita akan ini dulu. Saya bacain dulu CV Teh Yuni ya. Sebentar ya. Oke. Ya, Bismillah. Nama lengkap dari Teh Yuniani ini adalah Teh Yuniani Danianti SPD. Beliau lahir di Bogor pada tanggal 8 Juni 93. Beliau ini sudah menikah dan sudah punya 2 orang anak, Masya Allah. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah PGSD UPI Kampus Cibiru. Dan pengalaman organisasinya juga lumayan, sudah Masya Allah banyak. Dan organisasi terakhir ada DPT BTR program tutorial UPI Cibiru pada tahun 2014. Kemudian pelatihannya juga Masya Allah, beliau sempat ikut pelatihan Tahsin Tarki level 1-4 pada tahun 2013, kemudian kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar tahun 2013, kemudian ada seminar nasional kurikulum 2013, emergensi literasi pada tahun 2021. Kemudian pengalaman kerja juga Masya Allah, beliau sangat ini beliau sebagai guru. Ada di guru privat Kemah Belajar Warna, kemudian guru privat Smart Junior, guru SD Quran, guru TK Quran, kemudian guru SD Rabani, guru SD Zaidan Educare, kemudian Wakasek kurikulum SD Zaidan Educare, kemudian kepala SD Zaidan Educare, dan yang sekarang Teh Yuni sedang bekerja sebagai HRD Yayasan Rabani ESA 2022 sampai saat ini. Begitu, Masya Allah teman-teman.
Jangan lupa nanti siapkan pertanyaan terbaik teman-teman, karena insya Allah nanti penanya terbaik akan ada dapat door prize dari Sharon dan Official. Insya Allah nanti dikirim langsung ke rumah. Oh ini ya. Oke. Baik, untuk saat ini teman-teman, ayo kita luruskan niat kita ya. Semoga kajian ini, pertemuan kali ini, sama Allah diguyur sama rahmat sama Allah ya, diguyur keberkahan dan didoakan oleh para malaikat ya insya Allah. Semoga teman-teman nanti ketika sudah dapat ilmunya, kita semua bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Oke, saya persilakan langsung aja ke Teh Yuni, Masya Allah. Ya, suaranya terdengar? Terdengar Teh. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Teh? Waalaikumsalam. Teh. Masya Allah. Iya, Teteh, aku langsung ke Teteh ini langsung ya. Boleh. Oke, siap. Ya, terima kasih Enggak, Mbak Teh. Esa. Sama-sama. Izin share screen dulu mungkin ya. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya teman-teman, alhamdulillah, gitu ya. Dapat amanah, gitu ya. Dapat amanah untuk berbagi ilmu dan pengalaman mungkin ya. Judulnya juga Fitrah Belajar seorang muslimah. Nah, mungkin kalau fitrah belajar sama itu juga sih sama-sama belajar gitu ya. Karena kan sebetulnya belajar itu kewajiban dan sepanjang hayat begitu ya hadisnya juga begitu. Ya, Bismillah ya, izinkan teteh berbagi, tapi bukan berarti teteh yang paling tahu segalanya gitu ya. Ini mah hanya berbagi yang sudah pernah dipelajari, sudah pernah dialami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apalagi ini di sore hari Jumat ya, hari Jumat waktu yang mustajab untuk kita melantunkan doa. Gitu. Bismillah ya. Nah, sebelum ke apa tuh ya materi atau bahan sharing hari ini, gitu ya. Dari judulnya Fitrah Belajar Seorang Muslim, berarti kita semua yang berada di sini insya Allah muslimah gitu ya. Tidak ada yang muslim kan? Tidak ada yang ikhwan ya. Ya, jadi mungkin sedikit ini ya, sedikit kita persamakan persepsi. Apa sih muslimah gitu ya? Atau siapa sih muslimah itu gitu ya? Nah, kalau teman-teman pernah mendengar istilahnya mungkin wanita, terus perempuan gitu ya, apalagi cewek, gitu. Apalagi sekarang ya, tren bahasa sekarang. Nah, kita coba menggunakan bahasa yang memang bisa kita samakan persisnya, gitu ya. Nah, muslimah ini dari kata muslimahnya saja itu di ujungnya kalau ditulis Arabnya itu ada tak marbutoh begitu yang artinya mu'annas kalau dalam bahasa Arab ada muzakir ada muzakir sama mu'annas. Kalau mu'annas itu artinya lebih ke perempuan, gitu ya. Kan kalau bahasa Arab itu ada begitu ya ilmunya. Nah, muslimah tadinya mungkin dari kata muslim gitu karena muslim itu setingkat atau sejajar dengan arijal atau laki-laki maka muslimah berarti ada tambahan tak marbutoh yang artinya memang menulis kepada yang perempuan karena objeknya perempuan berarti di sini juga kita samakan persepsinya nih bahwa muslimah itu awalnya wanita muslim sepakat ya. Sepakat. Nah kemudian wanita muslim setelah wanita muslim kita tahu nih identitas kita bahwa kita itu perempuan wanita gitu ya. Dan jelas di Al-Qur'annya juga ada suratnya An-Nisa gitu. Nah, bagaimana wanita muslim ini ya gitu ya bisa diistilahkan sebagai muslimah ada poin-poinnya. Nah, poin selanjutnya itu adalah melaksanakan kewajiban sebagai muslim. Nah, kacitu kacitu jadi bahasa pakai bahasa Sunda maaf ya. Etis nggak ya kalau misalnya wanita muslim tapi dia tidak melaksanakan kewajiban sebagai muslim? Kan asa coret banget istilah itu ya, kontradiktif begitu, kontradiktif dengan wanita muslim itu sendiri. Jadi yang selanjutnya yang harus kita pahami adalah
pribadi yang memang melaksanakan kewajiban sebagai muslim. Kewajiban yang sudah kita tahu kewajibannya apa, nah itu yang harus dilaksanakan. Baru dia bisa dikatakan sebagai muslimah, wanita muslim, ya. Nah, yang selanjutnya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga sudah jelas sebetulnya ya, dari 2 poin teratasnya itu, ya kalau muslimah selain melaksanakan kewajiban ya beriman dan bertakwa gitu ya. Selain beriman dan bertakwa juga harus tetap melaksanakan kewajibannya. Nah, ini akan saling berkaitan. Gitu, dua hal ini akan saling berkaitan. Dan bab beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebetulnya secara fitrahnya, ya nanti mungkin akan dibahas di slide berikutnya dengan fitrah kita. Secara fitrahnya itu sudah mengakui dan secara otomatis begitu ya, ketika kita lahir ke dunia kan ada hadisnya ya, yang sesungguhnya manusia itu dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan suci gitu ya, atau Islam, Islam yang menentukan Hindu si Yahudi itu adalah lingkungannya begitu kan ya. Nah, sebenarnya beriman dan bertakwa kepada Allah ini sudah fitrahnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia sendiri tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, mana bisa begitu kan dikatakan sebagai seorang muslim gitu. Nah, yang keempat, ini bab menutup aurat ini yang mungkin akhirnya jadi ciri khas banget begitu ya. Ciri khas banget selain tadi redaksinya wanita muslim, kemudian dilanjut dengan menutup aurat. Karena yang membedakan muslim dan muslimah itu adalah bab auratnya. Kalau muslimah sudah jelas ya, atau dari muslim dulu. Yang laki-laki itu auratnya dari pusar sampai ke lutut, itu auratnya. Nah, kalau auratnya perempuan atau muslimah atau wanita muslim nih, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Begitu kan ya? Sepakat ya? Nah, bab menutup aurat ini juga yang akhirnya jadi pembeda dengan kasus yang sekarang lagi booming begitu ya. Kasus-kasus yang dikhawatirkan oleh orang banyak. Nah, ini bab ini yang harus kita pahami bersama bahwa ini yang jadi pembeda wanita dan laki-laki. Tapi ini juga jadi fitrahnya, gitu. Jadi fitrahnya wanita pun muslimah gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang kelima itu memiliki akhlak yang baik. Mau tidak mau, kerasa tidak kerasa, bisa atau tidak bisa, sebetulnya apa yang sudah kita lakukan dari poin 2 setelah wanita muslim itu melaksanakan kewajiban sebagai muslim dan beriman kepada bertakwa kepada Allah itu akan tercermin atau buah hasilnya itu adalah akhlak yang baik. Nah, mau tidak mau gitu ya. Nah, itu muslimah. Dan selanjutnya berbakti kepada orang tua dan suami. Oh maaf ya, ini typo, suami ya. Bagi yang sudah berkeluarga sudah menikah misalnya, karena kita alhamdulillah sudah menikah gitu ya, berbakti kepada orang tua harus, berbakti kepada suami pun juga adalah kewajiban gitu ya. Taat kepada suami adalah yang utama bagi perempuan. Nah, ini juga jadi headline ya, jadi headline yang harus kita perhatikan, bahwa yang mendapatkan gelar dan muslimah bukan gelar ya, yang merasa dan memang diberikan Allah fitrah menjadi muslimah. Teteh, bentar sebentar Ya. teh. Untuk PPT-nya belum berganti. Oh ya masih. Iya, masih di slide pertama. Yang ini masih yang judul? Iya, Ini kelihatan nggak? masih judul. Oh ya Allah, astagfirullah, masih ya. Di teteh sudah berganti, kenapa ya? Coba sebentar ya, diulangi. Ini masih slide yang pertama? Masih teh. Walah, kenapa ya? Bentar ya. Gini bergeser. Ini apa nih? Nah, udah teh. Ini? Udah berganti. Oke, berarti harus itunya, Masya Allah. Ya, ingat ya, tadi bab berbakti kepada orang tua dan suami. Nah, itu juga menjadi headline tugas utama ya, bagi seorang muslimah, menjadi istri, menjadi anak, apalagi nanti ditambah perannya menjadi ibu, gitu ya. Nah, itu yang akhirnya membedakan dengan yang lain juga cuma laki-laki sih, membedakannya begitu ya, tidak dengan
yang lain dalam tanda kutip. Kemudian selanjutnya memiliki ilmu dan mampu mengurus keluarganya. Nah, kita memiliki ilmu itu penting. Kalau tidak punya ilmu, kebayang ya hidup kita akan seperti apa gitu. Pun babnya melaksanakan kewajiban kan itu sebetulnya kita harus belajar ya, harus mengetahui kayak gimana sih sholat itu gitu, kayak gimana sih puasa itu. Kalau kita nggak belajar, kita nggak akan tahu itu ya. Jadi memiliki ilmu dan mampu mengurus keluarganya. Nah, mampu mengurus keluarga ini karena memang perannya perempuan dan wanita itu di situ. Anak, ya, istri, ibu, bahkan mungkin ada yang jadi perannya kakak, adik, gitu ya. Nah, itu memang harus itu suatu keharusan, dan itu sudah fitrahnya. Tapi jangan sampai kita menentang ya, menentang tuh apa namanya, udah basi, udah kuno gitu ya. Zaman sekarang mah perempuan bebas, nggak gitu juga. Bebas dalam arti apa sih? Gitu ya. Karena sebetulnya dalam kehidupan ini tidak ada yang bebas. Karena pilihan itu pasti akan tetap ada. Tinggal kita terima nggak konsekuensinya. Lanjut ya. Nah, ini muncul nggak teman-teman? Masih ya? Belum teh. Satu-satu berarti. Nah, ini muncul wanita ahli surga. Nah, wanita Sudah ahli muncul. surga. Di hadis, tapi lupa lagi sih redaksi hadis seperti apa. Tapi di situ disebutkan bahwa ada 4 wanita ahli surga ya. Ada Maryam binti Imran, ada Fatimah binti Muhammad, ada Khadijah binti Khuwailid, ada Asiyah bin Zaid. Nah, kalau Maryam, kita tahu sendiri ya, Maryam itu kan ibu Nabi Isa. Bagaimana sucinya Maryam, eh, apa kondisi nah seperti itu, dan salah satu surat salah satu nama suratnya juga ya, di Al-Quran ada surat Maryam. Kemudian ayahnya juga Imran dijadikan nama surat ya, Al-Imran. Kenapa sih? Pernah nggak penasaran kenapa harus Al-Imran yang dijadikan nama surat? Karena memang tingkat ya, nggak bisa ceritakan. Karena memang kondisi keluarga Maryam itu yang Masya Allah menjaga kesucian, menjaga keimanannya yang luar biasa. Hingga akhirnya kan Maryam itu sampai wanita yang tidak pernah merasakan haid, tapi sekalinya ditiupkan ruh begitu ya, dan Jibril diutus oleh Allah untuk menetapkan ruh itu menjadi anaknya Maryam, ditiupkan ke dalam rahimnya Maryam, itu menjadi bisa jadi mungkin bergejolak ya waktu itu, yang tidak pernah haid tiba-tiba hamil tanpa ada suami kan begitu. Tapi itu mukjizatnya Allah yang berikan kepada Maryam, kepada Nabi Isa sebetulnya ya, lewat Nabi. Karena mukjizat itu diberikan kepada Nabi. Nah, Maryam, kenapa sih akhirnya Allah memilih Maryam untuk tidak haid? Konon katanya enggak, konon katanya sih ya. Tapi begini, intinya mah Allah itu kalau sudah senang, kalau sudah cinta diekspresikan. Maksudnya kalau sudah cinta, kalau sudah senang diekspresikan. Allah itu senang dengan Maryam beribadah terus kepada Allah, dan diekspresikanlah, ditakdirkan bahwa Maryam itu tidak pernah merasakan haid. Luar biasa ya, Masya Allah. Jadi selalu suci begitu, selalu terus beribadah kepada Allah. Begitu. Nah, singkat aja ya. Nah, Fatimah binti Muhammad ini juga Masya Allah luar biasa ya. Anaknya Rasulullah yang headline-nya aja lah ya. Sedikit apa yang menyebabkan Fatimah menjadi wanita ahli surga. Salah satunya itu adalah ketaatan beliau terhadap Islam. Kemudian mungkin yang paling sering didengar kasus, bukan kasus, ketika Fatimah dan Ali bin Abi Thalib itu saling jatuh cinta, mereka masih bisa menjaga hawa nafsunya, menjaga pandangannya, sampai peristiwanya itu tidak, bukan peristiwa aja sih, peristiwa perasaan mereka itu setan pun nggak tahu. Nah, luar biasanya Fatimah begitu, luar biasanya menjaga keimanannya, menjaga kesuciannya gitu ya. Nah, itu masih lah sekilas ya. Nah, yang ketiga itu ada Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini juga istri Rasulullah yang luar biasa. Oke, teman-teman, kenapa akhirnya Khadijah itu menjadi wanita ahli surga? Karena dari kecil pun sama seperti Maryam ya. Hanya mungkin kalau Khadijah tidak sampai dikaruniai, tidak pernah haid. Tapi Khadijah ini walaupun dia saudagar kaya gitu ya,
tetap menjaga keimanannya, tetap menjaga auratnya, tetap menjaga interaksinya dengan laki-laki. Itu yang luar biasa. Bayang nggak? Khadijah itu dulu belum dalam kondisi Islam loh. Kan kondisi Islam itu ketika Rasulullah datang ya. Kondisi Rasulullah datang. Dari bayi, berarti mungkin dari lahir sampai dewasa, sampai dia menjadi saudagar dagang gitu ya, usaha, beliau masih tetap menjaga pun dengan ibaratnya apa ya, bawahannya, stafnya, karyawannya yang laki-laki itu masih menjaga. Jadi tidak pernah ada interaksi secara langsung, gitu ya. Ya panjang lah kalau ceritain hari dia warga. Terus kan beliau itu yang termasuk di dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Kenapa? Karena di rumahnya dia mengasihi anak yatim, menghidupinya, gitu ya. Ya, pokoknya masya Allah, alhamdulillah, bahkan sudah disiapkan bangunan rumahnya di surga oleh Allah. Yang terakhir itu ada Asia. Tahu sendiri ya, mungkin Asia ini itu istrinya Fir'aun yang menyelamatkan Nabi Musa di Sungai Nil. Ini juga luar biasa kisahnya ya, karena waktu itu Asia itu kondisinya ya bisa bilang terpaksa, namanya bisa terpaksa menikahi Fir'aun, tapi kalau nggak salah itu untuk menjaga untuk keluarganya, ya, untuk keluarganya. Tapi beliau Asia ini tetap berpegang teguh untuk menjaga keislamannya, untuk menjaga keimanannya, itu luar biasanya sampai akhir hayatnya sebetulnya Asia juga pada akhirnya tidak ini ya, tidak diperlakukan dengan baik oleh begitu ya. Itu wanita ahli syurga. Nah, sekarang kita sedikit nih brainstorming mungkin ya, nggak brainstorming banget deh. Mudah-mudahan tercerahkan dan teteh juga reminder lagi tentang fitrahnya manusia. Ini ada di surat Ar-Rum ayat 30. Yang artinya itu maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah. Disebutkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Nah, sebetulnya teman-teman pada dasarnya fitrah manusia itu kembali kepada yang suci. Tadi kan hadisnya juga ada ya. Nah, ini juga sebetulnya diperkuat dengan surat Al-A'raf ayat 122. Kalau di surat Ar-Rum ini menegaskan bahwa fitrahnya manusia itu adalah Islam, maka Allah menciptakan manusia itu ya menurut fitrahnya karena memang fitrahnya sudah Islam. Jadi sebetulnya tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Allah kembalikan lagi fitrahnya manusia itu pada Islam, begitu ya, karena Allah yang menciptakan. Nah, kalau di surat Al-A'raf ayat 122, kenapa fitrahnya Islam gitu ya? Karena ya disitu disebutkan. Jadi ketika kita lahir, sebelum lahir gitu ya, dalam alam rahim, itu sebetulnya kita sudah bersaksi kepada Allah gitu. Dan di surat Al-A'raf ayat 172 ini sudah menyebutkan Allah yang menegaskan, bukan. Tapi Allah menegaskan kemudian direspon gitu ya. Ada jawaban dari si janin itu sendiri ya, calon apa misalnya calon bayi, bahwa dia mengaku gitu Allah itu Tuhannya yang esa. Jadi sebelum lahir pun sebetulnya kita sudah dalam kondisi kita sudah bersyahadat kepada Allah. Tapi kalau udah dewasa ini kita nggak akan ingat ya apa yang terjadi di alam rahim dulu gitu. Jadi sebetulnya sudah ada perjanjian, sudah ada ikrar dan sudah ada sumpah. Tapi bedanya mungkin ketika sudah lahir ke dunia itu ada tambahan ya kalimat syahadat yang kedua, syahadu anna Muhammad dan Rasulullah, bahwa kita punya utusan Allah dan kita percaya dan yakini. Karena kalau sudah hidupnya di dunia kita butuh teladan gitu, butuh teladan, butuh sosok. Nah, diutuslah Muhammad oleh Allah dan kita harus percaya itu. Mungkin bedanya di situ. Jadi ketika dalam alam rahim kita sudah bersaksi babnya satu kepada Allah, kita sudah lahir kita ada syahadat yang lain ya, sebetulnya itu. Dan ini juga kan sebetulnya diperkuat dengan surat Az-Zariyat ayat 56 ya, yang menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi nyambung akhirnya bahwa fitrah manusia itu sebetulnya ujungnya kepada menyembah Allah, betul. Islam lagi, balik lagi gitu kan ya. Nah, ini harus kita sepakati bersama bahwa tidak ada manusia yang fitrahnya tidak menyembah Allah sebetulnya. Nah, itu apa faktornya? Nah, nanti mungkin kalau ada kajian khusus
tentang yang itu panjang ya. Kami tetap tadi hanya menyamakan persepsi bahwa kita muslimah, kita punya fitrah. Kalau fitrah ini lebih umum gitu, bukan hanya muslim aja, tapi muslim juga. Nah, sedikit lagi nih tentang fitrah ya. Di fitrah itu ada 3 ranah. Ada jasmani, ada rohani, ada nafs. Nah, kalau jasmani ini jelas sih sebetulnya aspek biologis kita, gitu ya. Dan ini sebetulnya ada jasmani, justru ini sebagai wadah dari nanti fitrah rohani. Kan kalau kita nggak punya badan, gimana kita mau beribadah, gitu kan ya. Nah, gimana kalau misalnya nggak ada aja salah satu anggota tubuh kita, tangan misalnya, atau otak sekalipun, kan kita nggak maksimal memenuhi fitrah rohani, gitu ya. Nah, kalau fitrah rohani itu lebih ke aspek psikis manusia, dan ini gaib sifatnya, ya, karena ya ini memang terciptanya dari alam amrat Allah gitu. Dan ini menjadi substansi dan esensi pribadi manusia. Jadi jasmani, rohani itu pasti berkaitan. Karena kalau misalnya hanya manusia saja yang sehat, rohaninya tidak ada, kayaknya nggak mungkin begitu ya. Karena kan manusia juga dilahirkan dalam kondisi berakal. Gitu. Nah, rohani ini lebih ke psikis manusia. Ya, kebutuhan, termasuk dia kebutuhan meminta perlindungan, kebutuhan apalagi kebutuhan eh, ketakutan, kayak gitu kan, perasaan ingin dilindungi, kemudian perasaan ingin dijaga, dan itu aspek rohani, gitu ya. Jadi kaitannya dengan manusia. Nah, kalau nafs ini sebetulnya paduan dari eh, biologis, psikis gitu ya. Makanya mungkin lebih risiko fisik manusia gitu misalnya. Nah, ini paduan. Kenapa? Kalau nafsu itu ranahnya mungkin babnya di hawa nafsu gitu ya. Kemudian keinginan itu di bawah naungan nafsu. Nah, itu ya bedanya. Jadi jasmani, rohani, nafsu itu sebetulnya itu fitrahnya manusia, tapi fitrahnya manusia ini ada yang harus kita arahkan, ada yang harus kita kendalikan. Apakah kita akan mengikuti fitrah yang baik atau kita akan mengikuti fitrah yang buruk? Sebenarnya kembali lagi tadi ya, fitrah manusia itu apa? Kembali kepada Islam. Karena fitrahnya Allah pun menciptakan manusia itu akan kembali kepada fitrahnya sendiri. Gitu ya. Untuk ini kayaknya nggak muncul lagi. Terus ini sedikit lagi mudah-mudahan ya. Nah, mungkin sampai kepada inti dari perbincangan kita sore hari ini. Kenapa sih kita harus belajar? Ya. Nah, yang pertama sebetulnya kenali diri kita itu siapa. Kita itu makhluk Allah, ada di surat Az-Zariyat ayat 56, tadi yang disebutkan kita, makhluqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya, gitu ya. Nah, ibadah itu teman-teman perlu belajar. Jadi ibadah juga jangan asal beribadah, gitu ya. Makanya kenapa kita perlu belajar? Kan kita juga tahu bahwa kita makhluk Allah itu dari proses belajar. Gitu. Yang kedua, manusia itu berawal dari jahiliyah. Kalau teman-teman pernah baca sejarahnya Rasulullah sebelum Mekah Futuh, gitu ya. Kan awal-awal Rasulullah lahir aja itu di Mekahnya sudah zaman jahiliyah. Jahiliyah itu seperti apa sih gitu? Dulu itu minum khamr di mana-mana, kemudian wanita direndahkan, bahkan kan ada bayi perempuan yang lahir juga dikubur gitu ya oleh mereka. Itu masa jahiliyah karena nggak tahu harus gimana, akal nggak berjalan gitu kan. Nah, itu memang awalnya dari situ. Makanya dengan adanya Islam sebagai cahaya itu dihantarkanlah gitu, manusia pada zaman jahiliyah itu menjadi manusia yang memang berpengetahuan, gitu, ya, beradab, berilmu. Dari apa? Dari proses belajar, gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah kewajiban. Hadisnya itu tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Gitu ya, kalau atau teman-teman pernah dengar mahfuzatnya itu utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu sampai tuntutlah ilmu dari bualian sampai ke yang lahat. Itu mahfuzatnya. Atau mungkin mutiara hadisnya itu ya. Jadi ya itu memang sudah kewajiban. Jadi kalau nggak dilaksanakan
dosa itu teh, ya itu sudah jelas begitu rupanya. Karena intinya gini, karena kalau kita nggak tahu ilmunya, bagaimana bisa kita beribadah menjadi makhluk Allah, gitu kan ya. Tadi menjadi muslimah, menjadi muslim, gitu. Pokoknya wajib menuntut ilmu ya, karena itu sudah jelas di sini. Tadi mungkin sempat dibacakan ya di awal di surat Al-Mujadilah ayat 11. Kalau di situ lebih ditekankan bahwa ya, orang yang menuntut ilmu itu akan ditingkatkan derajatnya, gitu ya, akan ditingkatkan derajatnya. Kemudian apa namanya, di situ juga walaupun ada memang pesan tersirat tentang majelis ya, tapi intinya adalah kita belajar, ya kan itu nih derajatnya gitu. Terlepas dari teman-teman, katanya aku mah nggak mau nggak harus belajar, jadi nggak usah tinggi-tinggi derajatnya, nggak gitu juga begitu ya. Tapi bagaimana itu menjadi suatu perintah, kan itu jelas ya firman Allah, dan itu eh, kalau ditinggikan derajatnya ya itu bonus aja dari Allah gitu ya, gitu. Nah yang keempat, bekal untuk di akhirat. Mau nggak mau teman-teman, kerasa nggak kerasa pasti jadi betul di akhirat gitu. Karena sebenarnya di hadis juga kita lupa redaksinya persisnya seperti apa, tapi di situ disebutkan bahwa bagi yang menuntut ilmu itu akan ditunjukkan jalan ke surga gitu oleh Allah. Nah, jadi mau tidak mau sih sebetulnya mau ke surga nggak gitu kan ya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kalau kita nggak belajar, ya apa tuh usahanya? Dan semuanya juga harus butuh usaha. Tapi bukan berarti kita apa ya namanya, mengebelakangkan belajarnya gitu. Karena kan untuk ke akhirat juga harus banyak yang kita lakukan ya. Kayak misalnya gini, bab yang sepele, mengambil barang orang lain tanpa izin. Kalau kita nggak belajar, mungkin kita nggak akan tahu kalau itu tuh salah, kalau itu tuh dosa, gitu. Kita nggak akan tahu kan ya, kalau nggak belajar. Tapi kalau kita belajar, walaupun itu belajarnya cuma gini, dapet nasihat dari orang lain, terus kita anggap itu pelajaran, ya nggak apa-apa. Itu konteksnya belajar kan. Jadi kalau kita nggak belajar, kita juga nggak akan tahu itu beneran dosa atau enggak sih. Atau misalnya kasus-kasus anak muda zaman sekarang yang aduh nyebutin dulu istilahnya yang benerannya pelangi itu loh gitu ya, bisa jadi karena mereka emang nggak tahu kan, bisa jadi kan ya, karena kan tadi sepertinya fitrah manusia itu dia bisa memilih ke arah yang mana, ke arah yang baik atau buruk, tapi pada hakikatnya kan fitrah manusia itu Islam ya, karena Allah menciptakan manusia dengan fitrahnya gitu. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, mereka merasa itu hak asasi gitu, itu nggak salah kan itu ya kalau nggak tahu ilmunya. Terus bagi sebagian orang yang menolak, bisa mungkin indikasinya bisa jadi dia mendapat ilmunya bahwa itu hal yang biasa, hal yang boleh, kan itu bahaya juga ya. Makanya penting sebetulnya menuntut ilmu, dan yang pasti ilmunya ini ilmunya syariat sesuai gitu ya. Jangan sampai kita juga belajar hal yang salah kayak tadi kasusnya begitu ya. Jadi betul-betul bekal untuk di akhirat belajar tuh. Kayak misalnya mungkin eh, yang kuliah sampai S3 gitu ya, sampai dapat gelar doktor gitu. Mungkin ya jadi bangga bisa jadi. Tapi ya itu juga sebetulnya bisa jadi bekal di akhirat kan. Bagaimana ilmu itu juga dihisab begitu. Dan bagaimana ilmu itu juga dimanfaatkan. Jadi intinya ya belajar itu tidak hanya sekedar kita untuk dunia ini, tapi itu juga untuk bekal di akhirat. Nah, yang kelima itu menuju jalan kebenaran. Sebenarnya udah disinggung tadi di poin yang sebelumnya yang bekal untuk di akhirat. Menuju jalan kebenaran ya, kerasa nggak kerasa sih itu pasti ketika kita belajar ya kita dapet jalan kebenarannya. Itu kan ya yang tadinya kita tuh nggak tahu tuh eh, apa namanya, kalau misalnya berbicara mungkin ya bagi sebagian orang, kalau berbicara dengan nada tinggi itu ternyata nggak baik gitu. Hal yang sepele kayak gitu. Atau misalnya apa ya, yang konteksnya orang lain nggak tahu. Menuduh orang langsung nuduh. Jadi kan ada orang yang nggak tahu kalau itu tuh nggak baik, ada. Tapi makanya kenapa kita perlu belajar belajar yang positif ya, belajar yang bermanfaat. Eh, Belajar yang ada dalam Islam bagaimana gitu ya, terus akhlak yang baik seperti apa kan begitu ya, terus tata cara ibadah yang benar gitu. Jangan sampai ketika kita belajar juga itu tuh justru semakin menjauhkan kita dari jalan yang lurus, dari jalan yang semestinya. Makanya kita perlu tuh
belajar yang baik, bermanfaat, positif ya, dan berguna untuk kita menuju jalan kebenaran. Intinya seperti itu ya. Yang keenam itu kebahagiaan dunia. Hadisnya lupa ya, intinya mah ada hadisnya, cuma lupa banget redaksi purifier bahwa ketika kamu akan ke surga, ya cari ilmunya, gitu. Ketika kamu eh, ke akhirat nanti bagaimana, ya cari ilmunya. Hadisnya intinya itu ya. Jadi urusan dunia maupun urusan akhirat itu harus cari tahu ilmunya. Bagaimana kita bisa bahagia dunia? Siapa sih yang nggak mau bahagia dunia akhirat gitu ya? Tapi akhiratnya akhirat surga ya. Siapa sih yang nggak mau seperti itu? Kan kita harus cari tahu dulu. Cari tahunya gimana? Ya dengan belajar, begitu kan ya. Karena ada sifat manusia yang namanya tidak akan pernah merasa puas. Sebetulnya itu ya. Tapi ketika sudah merasa menyerah juga ada titik yang seperti itu. Nah, hanya kita bagaimana nih? Kita yang memilih yang mana? Karena nafsu itu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Amarah itu juga amarah, keinginan, ambisius gitu ya. Itu dikendalikan oleh diri kita sendiri gitu kan. Bukan orang lain. Nah, kalau tadi dibahas harus muslimah itu memiliki ilmu dan mengurus keluarganya. Ya betul begitu. Karena untuk sebentar ya, untuk jadi anak juga harus belajar ya. Jadi anak yang baik itu seperti apa? Kan kita juga tahu dalilnya bahwa orang tua itu harus dihormati dengan belajar. Kita tahu jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh juga dengan belajar. Banyak konteksnya gitu ya. Pun ketika akan menikah, ya harus belajar ya. Masa tiba-tiba jual nikah? Ya nggak tahu apa-apa. Anda spot enggak kan nggak mungkin. Ketika jadi istri kan belajar, belajar memahami suami, karakternya seperti apa, yang belum bisa memasak belajar memasak gitu ya, yang belum bisa nyetrika belajar nyetrika, kan itu juga belajar. Apalagi nanti sudah hamil, sudah jadi ibu, wah itu tuntutan perannya pada akhirnya juga mengharuskan kita untuk belajar. Jadi sebetulnya betul loh, Allah tuh sudah mengembalikan kita kepada fitrah kita sendiri. Hanya kita tinggal memilih nih, akan fitrah itu akan diarahkan ke hal yang baik atau hal yang buruk gitu kan ya. Jadi memang sudah fitrahnya bahwa kita tuh butuh butuh untuk belajar gitu. Kalau kaitannya dengan waktu sih gini ya, kalau orang itu kan punya waktu yang sama 24 jam. Tapi bagaimana ngaturnya kan kembalikan ke individu masing-masing ya, sebetulnya akan digunakan untuk apa. Nah, kata belajar ini juga sebetulnya tidak akan jauh dari aktivitas kita sehari-hari. Mau itu dari bangun tidur, ya hal yang biasa, hal yang mungkin, atau misalnya zikir, kan itu juga tahu proses zikir. Itu kan juga dengan belajar. Makanya penting sebetulnya belajar. Dan yang pasti yang harus kita pahami bahwa belajar itu adalah kebutuhan. Benar nggak sih teman-teman gitu ya? Kebutuhan kita untuk bisa menjalani kehidupan. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu apa, ya kita ketinggalan sebelumnya gitu ya. Tapi ketinggalannya ya banyak hal yang sebenarnya harus kita tahu. Gitu. Walaupun keterbatasan manusia itu adalah tidak manusia itu tidak bisa tahu semuanya karena yang maha tahu semuanya itu adalah Allah, tidak bisa ya. Jadi manusia itu juga punya keterbatasan. Tapi dengan kita belajar itu artinya ya kita sudah menjalani kewajiban juga gitu ya. Fitrah juga, tapi di balik itu kalau teteh rasanya butuh teteh itu begitu, butuh gitu untuk belajar jadi istri yang baik, ibu yang baik begitu ya. Bahkan seorang pekerja sekalipun, karyawan sekalipun gitu ya, untuk tahu pekerjaannya seperti apa kan harus belajar dulu gitu. Jadi memang belajar itu penting. Kembali lagi sebetulnya ya. Silakan teman-teman mau menganggapnya seperti apa. Tapi kalau teteh belajar itu butuh begitu, kebutuhan, itu bukan bukan tuntutan atau kewajiban, tapi itu lebih kepada ya butuh memang gitu ya. Ini ada sedikit eh, kisah Sahabiah mungkin ya, kisah Sahabiah yang pintar, cerdas, itu semangat banget menuntut ilmu. Sebenarnya kalau 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 muslimah pasti cerminnya sahabat. Tadi tuh mau memunculkan para tabiin, tapi kayaknya belum cocok begitu ya, belum cocok. Nanti mungkin kalau hal yang umum bisa dijadikan. Nah itu ada Hisham binti Harithah. Nah Harithah ini kan masih masih kerabatnya Rasul ya, kerabat atau sahabat.
Nah, beliau ini mempunyai motivasi dan semangat dalam bentuk ini. Dan itu pun atas anjuran Rasulullah. Jadi waktu itu tuh perang apa ya? Kaitannya sama Utsman, ada perang. Diminta untuk pokoknya mah singkat cerita Rasulullah itu mau ke Mekah mengamalkan kepada Quraisy bahwa akan melakukan haji gitu ya, terkait peristiwa perjanjian-perjanjian itu loh ya yang Rasulullah tidak boleh. Ini mah yang Ummu Hisham ini dia menuntut ilmu, kemudian belajar menghafal itu atas anjuran dari Rasulullah. Beliau itu hafal surat Qaf ya kalau nggak salah ketika pertama kali ya hafal surat Qaf. Tapi bayangannya gini loh teman-teman, dulu belum ada mushaf pas zaman Rasulullah gitu. Kebayang nggak? Jadi talak dari Rasulullah langsung, beliau langsung hafal surat Qaf. Itu luar biasa ya. Jangan disamakan dengan zaman sekarang. Sekarang mah nggak hafal, cuma sedikit bisa buka mushaf. Dulu mah nggak ada, belum ada. Jadi langsung talaki dari Rasulullah. Kan gitu ya, dulu Rasulullah dan para sahabat itu untuk menjaga firman Allah, maka ditalakikan. Gitu. Nah, sekarang dari zaman Abu Bakar sih kita sudah dibuatkan mushaf untuk menjaga. Selanjutnya ada Ashifa, Ashifa binti Abdullah. Ini tuh kalau nggak salah dari kalangan Quraisy. Tapi beliau ini adalah guru perempuan pertama dalam Islam. Guru dalam membaca dan menulis sebelum datang Islam. Tapi teman-teman kebayangnya tadi sudah diceritakan sebelum datangnya Islam itu bagaimana kondisi masyarakat kita pada waktu itu. Kebayang nggak? Kondisi dia itu bisa jadi guru, begitu maksudnya itu. Bisa jadi guru membaca, menulis, itu sebelum datangnya Islam. Gitu. Kan perempuan itu direndahkan tuh ya bayi perempuan yang lahir di kubur begitu ya, wanita-wanita direndahkan ya, ya maaf ya tanda kutip dipermainkan seperti itu ya. Jadi kebayang ya, bayang, jangan samakan dengan guru zaman sekarang ya. Guru zaman sekarang banyak fasilitasnya begitu ya, ya nggak ada kertas, nggak ada pensil gitu ya dulu mah, paling hanya mengandalkan palapa pohon kurma itu juga. Pokoknya dengan alat yang terbatas tapi beliau bisa menjadi guru dan nggak menempuh pendidikan S1 gitu ya, nggak mendapat gelar SPD. Kebayang ya beliau semangat belajar itu dan kan luar biasa ya, dengan keterbatasan kondisi perempuan waktu itu di Mekah beliau bisa mengajarkan membaca dan menulis gitu ya gitu. Masya Allah. Nah itu Aisyah. Lalu di sini ada Aisyah. Aisyah binti Abu Bakar, istrinya Rasulullah. Ya kita tahu sendiri ya, Aisyah itu perempuan yang cerdas, gitu, Masya Allah. Dan hafal lebih dari 1000 hadis Rasulullah. Karena memang selalu bersama Rasulullah, gitu. Tapi kan kondisinya, kebayanglah teman-teman, dulu itu belum ada buku catatan, gitu maksudnya. Jadi ketika Rasulullah bertalak langsung tuh Aisyah langsung hafal dan 1000 hadis loh, gitu kita makanya hafal satu hadis aja udah lupa, terus udah hilang nih dalam waktu berapa hari gitu kan ya. Jadi Insya Allah gitu ya. Aisyah dengan hafal lebih dari 1000 hadis. Tapi kan itu istrinya Rasul teh gitu wajar. Wajar sih memang itu istrinya Rasul. Tapi kebayang nggak teman-teman 1000 hadis yang nggak ada ininya lah, nggak ada kata Rahimah tadi diikat ilmunya dengan tulisan yang nggak ada yang seperti itu. Tapi Aisyah mah ditalakkan. Ditalakkan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah berkata, ketika Rasulullah berbuat, ya itu jadi hadis gitu kan. Tapi ya 1000 bayangin tuh 1000 berarti kan bisa jadi 1000 ucapan kan gitu kan ya, contohnya seperti apa, dan itu tuh berhasil diingat. Makanya kenapa kalau di hadis-hadis itu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha begitu kan ya, karena Aisyah yang hafal hadis itu dan hafal ucapan Rasul seperti apa, perilaku Rasul seperti apa, itu biasanya Aisyah. Kemudian ada Syuraih Al-Qadi. Nah, Syuraih Al-Qadi ini siapa sih yang nggak tahu Anas bin Malik gitu ya? Ini ibunya Anas bin Malik itu yang perawi ya, perawi hadis yang suka disebutkan di hadis-hadis tuh diriwayatkan dari Anas bin Malik gitu ya. Kemudian apa luar biasanya Syuraih. Kebayang nggak kalau Anas bin Maliknya aja seperti itu, berarti ibunya juga luar biasa ya, luar biasa dan
eh, apa ini ya Pak, itu juga untuk ilmu gitu, karena nggak sembarangan ya Anas bin Maliknya aja bisa meriwayatkan, ya maksudnya bisa menulis ulang, bisa mengucapkan ulang hadis yang diucapkan Rasulullah gitu. Ya, itu luar biasa. Walaupun memang tidak banyak dikenal gitu ya. Nah, sebetulnya selain 4 sahabiah ini masih ada sih, cuma ya sajikan dulu ini 4 contohnya ya. Kalau di kalangan tabi'in kan ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan luar biasa ya. Imam Syafi'i itu eh, karena gini teman-teman, sedikit cerita tentang masa tabi'in ketika belajar. Dulu itu nggak ada sekolah-sekolah, kita sekolah normal ya, misalnya ke SD mana, SD mana, SD mana. Tapi kalau tabi'in dulu itu datang ke rumah gurunya, sekalipun itu menyeberangi pulau. Termasuk imam-imam besar itu, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu juga begitu. Jadi mencari ilmu itu datang ke rumah gurunya atau datang ke tempat gurunya gitu. Tidak ya tidak seperti kita mungkin ya, datang ke satu lokasi, duduk manis, gitu ya, dapat pelajaran dari orang gitu. Hikmat, ya. Tapi dulu nggak seperti itu. Dan itu harus supaya nggak teman-teman sekarang mah udah ada Word, PowerPoint yang bisa kita tuh simpan filenya, bisa disimpan di cloud gitu ya, atau Google Drive kayak gitu kan memang enggak. Kebayang nggak? Tapi tabiin zaman dulu tuh bisa membuat buku gitu kan, menulis, itu luar biasanya. Karena perjuangan dapat ilmu tuh tidak akan ada kesempatan yang kedua. Bisa jadi kan gitu ya, datang ke guru ini disimak baik-baik, kemudian mungkin kalau ada yang bisa dicatatkan medianya misalnya apa, kan kalau itu hilang sudah hilang semuanya gitu ya. Karena sangat berharganya ilmu, sangat berharganya ilmu, perjuangan belajarnya, perjuangan mendapatkannya dari orang yang memang paham akan hal itu begitu. Itu sih kalau Imam Syafi'i juga sama seperti itu. Apalagi kan Imam Syafi'i itu yang sudah hafal Al-Quran 30 juz di usia 7 tahun gitu ya. Kalau baca kisahnya itu juga luar biasa tuh. Ibunya itu luar biasa Imam Syafi'i itu. Bagaimana akhirnya bisa menjadikan Imam Syafi'i seperti itu, kan berarti ada orang ya, ada orang yang inspirasi di belakangnya. Berarti ibu luar biasa gitu. Nah, ya itu jadi inspirasi kita ya para muslimah. Ibunya Imam Syafi'i itu termasuk yang sangat terjaga, mungkin hampir mirip seperti Maria, Siti Khadijah. Jadi kan ketika ayahnya Imam Syafi'i itu nikah dengan ibunya Imam Syafi'i, ayahnya ibunya Imam Syafi'i, ayahnya Imam Syafi'i itu berkata kepada ayahnya Imam Syafi'i ketika akan menikah, anaknya itu tuli, anaknya itu bisa, anaknya itu buta dari hal-hal atau dusta ya, kemudian buta dari hal-hal yang haram, tuli dari hal-hal yang tidak patut didengar. Itu luar biasanya. Tapi ternyata ayahnya tapi kan akhirnya mau tuh maksudnya dalam kondisi dia tidak tahu sebetulnya ibunya Ibu Syafi'i itu ya normal-normal aja, cuma dibahasakan seperti itu maksudnya itu luar biasanya gitu ya. Nanti Masya Allah luar biasa sekali ibunya Ibu Syafi'i, cuma memang eh, yang ramai dibicarakan pasti Imam Syafi'inya gitu ya. Tidak tahu ibu seperti apa. Mungkin kapan-kapan atau mungkin teman-teman kalau tentang Ibu Imam Syafi'i, walaupun memang rada susah sih buku tentang para umat itu ya. Itu paling yang eh, sering ada populer itu tentang buku Sahabiyah, Sirah Sahabiyah, Aisyah, Khadijah, Fatimah, gitu, Hafsah. Nah, gitu ya. Gimana tuh yang Asyifa binti siapa? Abdullah itu ya. Asyifa binti Abdullah itu kalau tidak salah dia juga guru yang mengajarkan Hafsah. Hafsah istrinya Rasulullah. Hafsah membaca dan menulis, mengajarkan mereka. Gitu. Alam sholat. Ya, enggak. Dari itu teh cukup. Kembalikan lagi ke Esa. Silakan. Ya, Teteh, Masya Allah, Alhamdulillah. Eh, iya, ternyata kita punya banyak, apa ya, punya banyak teladan, ya, perempuan-perempuan yang luar biasa di Islam gitu ya, yang memang harusnya kita belajar juga dari mereka gitu, karena tentunya juga mereka punya alasan yang luar biasa ya, dia tuh punya
tujuan yang luar biasa sehingga kayak kalau tadi ibundanya Imam Syafi'i yang Masya Allah berjuang untuk anaknya di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran, itu Masya Allah banget. Ada banyak hal yang dikorbankan tentunya ya. Oke Teteh, kita masuk ke sesi ini ya Teh. Boleh. Maksimal berapa pertanyaan? Ini 2 aja ya. Dulu. Oke teman, iya, oke teman-teman yang mau bertanya, mangga untuk 2 orang. Silakan, boleh langsung open mic atau via chat juga boleh, mangga. Oke. Adakah? Udah? Kayaknya udah paham semua. Iya, Masya Allah. Oke, betul nih nggak ada yang mau bertanya? Di sini ada Teh Alia, Teh Yani, Teh Juju, Teh Ishel, Teh Kaida, Teh Anggi. Teh Anggi ada yang mau ditanyain Teh Anggi? Operator. Insya Allah. Nggak ada sih kayaknya Teh. Ada door prize-nya juga. Iya, udah paham ya, udah. Insya Allah. Ya, Teh. Oh, ada. Dari Alia. Teh izin bertanya, apabila kita sudah mengerti bahwa di kerudung itu wajib, akan tetapi masih selalu ada aja yang disengaja melepas kerudungnya, sehingga terbuka auratnya, apakah itu jelek Teh? Gimana ya, dosa atau tidak? Mana Teh? Ya, bismillah ya. Alia. Pertama, ya itu kerudung itu wajib. Apalagi bukan kerudung aja sebetulnya ya, aurat menutup aurat. Nah, terus akan tapi masih selalu ada aja gitu yang sengaja menutup kerudungnya sehingga terbuka auratnya. Ya kalau ditanya itu jelek atau dosa atau gimana ya udah sudah pasti dosa ya kalau diterangkan di surat Quran surat An-Nur ayat 30 kalau nggak salah. Ayat 30 bahwa di situ jelas kita wajib menutup aurat, terus apa namanya harus sampai menutupi dada, tidak mencetak ya, tidak mencetak badan, maksudnya mencetak ya kelihatan lekukan tubuhnya merawang dan itu tidak boleh dilihat oleh mahram. Mahram itu kan banyak juga ya pembahasannya. Yang termasuk mahram itu kan ayah, ibu, paman, bibi, adik, kakak, gitu. Sama perempuan muslim sama muslimah. Nah, itu mahram. Itu tidak apa-apa kan ya. Nah, nah, bahayanya itu kalau melepas kerudung itu di depan, bukan di depan mahram ya. Kalau misalnya nilainya dosa atau enggak, ya dosa. Tapi walau alam, maksudnya walau alam tuh gini, walau alam itu akan menjadi apa ke depannya kan kita nggak tahu. Tapi kalau kalau dibilang itu dosa nggak teh? Ya dosa, gitu. Masya Allah. Alia sudah terbuka Teh pertanyaannya. Gitu. Ada teman-teman yang ada yang mau bertanya lagi selain Teh Alia? Izin bertanya, Ada Teh Rahel. Mangga Teh. Itu Teh Gaida dulu Teh. Gaida juga ya, boleh-boleh. Mangga Teh Gaida. Insya Oke. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh Yuni izin bertanya Boleh. mengenai kemuslimahan ya. Karena kan akhir-akhir ini tuh banyak banget informasi yang
datang hadir gitu ke kita baik itu media sosial dan sebagainya gitu. Kemudian dari segi informasi yang mungkin sekarang lagi marak seperti LGBT dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana sih caranya sebagai kita sebagai muslimah gitu supaya kita tuh teguh dalam prinsip kita, kemudian kita tuh bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang benar-benar bisa menuntun kita ke jalan yang lebih baik gitu, yang bisa menuntun kita untuk sampai di surganya itu tuh seperti apa gitu, agar tidak ke distract oleh lingkungan yang sekarang tuh mayoritas lebih banyak ke negatifnya gitu. Toksik. Gitu deh. Terima kasih deh. Iya, Assalamualaikum. ini langsung dijawab atau ditampung dulu, Esa? Ya, langsung dijawab aja mungkin ya Teh, atau mau Boleh. satu lagi dari Teh Rahil? Langsung jawab aja ya, masih lupa. Oke, boleh. Mangga Teh. Ya, bismillah Teh Gaida. Insya Allah ini ya bisa bertemu di sini ya. Kalau misalnya tadi gimana caranya? Tentunya di Al-Quran sama Al-Quran juga sudah ada sih ya. Ya, kita berzikir, kita berdoa sama Allah, diri kepada Allah. Dan nanti itu tuh sebetulnya ya tadi sebetulnya perbincangan kita tentang fitrah manusia, fitrahnya muslimah akan sampai ke situ bahwa ketika sudah on zikirnya, gitu ya, maksudnya vibrasi kita, aura kita, ya, sudah mode mendekatkan diri kepada Allah, sebetulnya Allah pun ketika akan segan untuk menunjukkan petunjuknya, gitu. Jadi ketika kita sudah positif itu maksudnya ya tadi ya, zikir, kemudian dari hal-hal yang haram, bahkan jangankan hal yang haram ya, untuk mendekati aja gitu, kita udah nggak boleh gitu kan syariatnya begitu ya, syariatnya begitu. Jadi memang harus dari kita dulu, makanya harus kita dulu, kitanya mau melangkah nggak, mau melangkah untuk menjadi lebih baik nggak, Bismillah gitu ya. Lalu ketika akan kita melangkah lebih baik, ingin melangkah ke jalan yang lebih baik lagi gitu, ya ada ikhtiarnya gitu kan ya. Tadi ketika kita ada pilihan, ada konsekuensi yang kita harus lakukan. Konsekuensi itu tidak harus negatif sebetulnya. Ya ketika kita memilih yang baik, ya ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Ketika memilih yang buruk, kita juga ada konsekuensi yang kita dapatkan gitu kan ya. Nah, untuk menjaga ya tadi sih sebetulnya tetap kita ya kita mau meminta perlindungan kepada kita dan kepada Allah gitu kan ya. Dan kepada Allah. Terkait bagaimana tadi mungkin maksudnya kita belajar kepada hal yang benar atau misalnya mendapatkan asupan-asupan yang sesuai lagi menunjukkan itu. Ketika bertanya jalan yang benar, asupan yang benar, fenomena generasi sekarang kan jarang bersosialisasi, nyaman dengan online kayak gitu. Jadi itu jarang berinteraksi. Kan ada tuh ya redaksi atau kalimat bahwa untuk mengobati hati itu salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, bisa jadi berkumpul dengan orang-orang soleh juga kita mendapatkan insight, vibrasi, gerak simpul. Pasti bakal beda gitu ya dengan orang-orang yang pengaruhnya tuh, kayaknya tadi mungkin ya kasarnya toksik kayak gitu. Terus nggak bisa bawa kita untuk ayolah gitu bermanfaat positif ada pahalanya, nggak bisa. Nah, mau nggak mau memang kita harus masuk ke lingkungan orang soleh. Kita juga harus mau, harus siap. Tapi jangan minder juga, jangan minder. Aduh, saya mau bukan ini, saya mau bukan yang soleh-soleh banget, kayaknya nggak cocok deh circle-nya itu. Jangan merasa seperti itu. Karena yang berhak menentukan dia soleh, dia tak atau enggak, kedudukannya tak enggak, itu cuma Allah kan. Gitu. Kita hanya mencoba berusaha untuk kita tetap dekat dengan Allah. Ya sebetulnya kalau kitanya sudah tameng, maksudnya tameng tadi ya zikir, ya tilawah, ya apa gitu mendekatkan diri kepada Allah. Allah tuh sebenarnya suka memberi tanda atau alarm. Rasa nggak sih sama teman-temannya kalau udah kayak gitu? Jadi suka nggak enak nih gitu. Atau misalnya yang sudah jelas-jelas harus dihindari kan, ya hindari. Gitu. Bahkan di fatwa ulama pun yang mustahilnya gitu ya, hal yang subhat aja harus dijauhi, apalagi yang sudah jelas haram.
Itu sih mungkin maksudnya. Tapi ya coba Gimana udah jawab cari pertanyaannya? Alhamdulillah sudah terjawab. Masya Allah, Terima kasih alhamdulillah. Ron Teteh. Nah, iya Ki. Iya. Oke, kita lanjut ke Teh Rahil. Terus satu lagi ya Teh ya. Ya, boleh. Oke, mangga Teh Rahil. Bismillah, Teh Yuni izin bertanya. Iya, boleh. Teteh, apakah kita sebagai Muslim itu diminta untuk memilih antara ilmu dunia atau memilih ilmu syar'i untuk kita pelajari gitu? Karena kadang ada beberapa orang yang menjustifikasi ngapain sih gitu fokus ilmu dunia gitu. Ilmu syar'i dong gitu. Nah, atau justru sebenarnya di zaman Rasul tidak ilmu bermanfaat. Kita tidak kata milih itu tidak ada gitu. Mungkin minta kejelasannya aja Teh gitu. Terima kasih Teh. Apa ya? Kalau memilih, sebenarnya itu memang ada di kita ya kehendaknya. Gitu. Nah, terkait ilmu dunia, ilmu syar'i, agak agak ini sih, agak ilobium. Tapi gini, pada hakikatnya, para tabi'in juga dulu mempelajari ilmu dunia kok. Tapi kan karena ilmu itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, kenapa enggak? Kayak misalnya Abbas bin Firnas itu kan yang bikin prototipe pesawat terbangnya. Kemudian ada Al-Khwarizmi yang menemukan konsep angka, ada Al-Biruni yang menemukan astronot, itu sah-sah aja. Maksudnya sah-sah aja itu ilmunya bermanfaat kan, tapi tidak membuat para tabiin ini melenceng, tidak membuat para tabiin ini keluar dari garis dari jalan lurus kan nggak gitu ya maksudnya. Tapi kalau kayak gitu kesannya negatif ya ilmu dunianya. Ilmu dunianya. Kalau selama itu sejalan dan selaras dengan fitrah manusia tadi ya. Kalau itu masih sejalan dengan syariat, kenapa enggak dipelajari? Mungkin maksudnya adalah fokus ya, fokus ke ilmu dunia atau ilmu syari. Nggak gitu juga sih sebetulnya, itu just judgmental banget. Tapi kalau TTM ya dua-duanya jalanin aja. Gitu. Toh yang wajib, yang ilmu syari yang wajib kita pelajari juga ada kan, ada. Tapi ilmu dunia juga ada yang harus kita pelajari. Kita nggak mungkin nggak belajar membaca, kita nggak mungkin nggak belajar menulis gitu ya. Ya kita akan kehilangan arah nantinya. Karena kan tadi konsepnya fitrah manusia itu juga sebetulnya karena dia sudah lahir ke dunia, ya mau nggak mau belajar tentang kehidupan dunia dan akhirat gitu. Nggak bisa nggak bisa nggak bisa kamu harus milih belajar ilmu duniawi aja terus atau misalnya belajar ilmu syari aja nggak bisa. Tapi ya, tadi balik lagi bahwa manusia itu punya keterbatasan dalam menampung ilmu sih. Karena pada hakikatnya kan yang maha tahu segalanya itu Allah. Jadi ketika ada makanya kenapa ada para ahli fisika lah, ahli biologi atau ahli kimia, kemudian ada ahli tafsir hadis, ada ahli tafsir Quran, gitu kan? Karena manusia itu terbatas, manusia itu punya keterbatasan, nggak akan bisa setara dengan Allah. Makanya ada yang belajar ini, ada yang belajar ini. Kembali lagi itu pilihan, tapi ilmu syar'i yang wajib kita pahami, ya pelajari. Jangan sampai dikesampingkan. Dan ilmu duniawi juga jangan sampai ditinggalkan. Gitu. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Teh Rahil sudah terjawab Teh. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Yuni. Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah Teh. Pertemuan hari ini udah kayak aku aja banyak tertampar karena memang kayak Tertampar, Masya Allah. karena ternyata banyak banget ilmu yang maksudnya masih merasa kayak ya Allah ternyata masih banyak banget yang harus dipelajarin. Kalau tadi kayak belajar menjadi diri sendiri gitu sebagai sosok seorang muslimahnya gitu. Kemudian seorang anaknya kalau tadi terus jadi istri dan ibu, kemudian jadi masyarakat gitu ya. Jadi Masya Allah banyak banget yang harus dipelajarin ya. Semoga ya maksudnya pertemuan sore ini tuh bisa memantik kita untuk bisa semangat belajar keduniaan dan utamanya adalah ilmu agama kayak gitu. Teteh mungkin ini ya udah sekarang yang berapa ya? Jam 5. Pertanyaan juga udah 3 orang. Silakan Teh mungkin ada
closing statement-nya ini, insya Allah. Closing statement-nya, aduh nggak tahu, Esa apa ya? Oh iya, ada yang lupa. Tapi sebenarnya ini hadis ya. Hadis dulu adalah asal baik-baiknya muslim itu adalah perhiasan. Itu masalah hadisnya ya. Itu kita sebagai muslimah harus bisa menjadi yang terbaik. Yang terbaik bagi kalau teteh sendiri itu ya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang karena tonggak peradaban Islam masa depan itu ada di kita, para ibu. Dan para ibu itu, ya itu aja lah. Masya Allah. Jazakallah khair Teteh. Masya Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan sore ini bisa menjadi bekal kita sehari-hari ya sebagai seorang muslimah. Dan semoga kita juga semakin semangat dalam belajar sampai akhir hayat gitu. Oke, terakhir dari aku juga segitu dulu. Teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak teh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Teh Esa sebagai moderator dan Teh Yuni sebagai pembicara pada MCM Talk perdana kali ini. Gimana? Ada apa sih percikan api untuk makin semangat menuntut ilmu nggak nih? Semoga dengan adanya pembelajaran kita hari ini bisa memupus keinginan kita untuk terus menggali lagi ilmu Allah yang ada di dunia ini. Untuk sore kali ini, Rahil ada sedikit menambahkan nih tentang hadis yang bekal akhirat kita tadi, tentang keutamaan belajar, yaitu salah satunya untuk mencari bekal akhirat, yaitu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Jadi buat teman-teman, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah permudah jalannya menuju surga. Jadi, alhamdulillah, sampailah kita pada akhir acara kita sore kali ini. Teman-teman, ini terdapat banyak sekali kesalahan, baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Mari sebelumnya kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, alhamdulillahirabbil alamin. Dan teman-teman, nanti untuk pemenang door prize-nya kita akan dapat saja ya teman-teman. Jadi sekian dari saya, selaku MC pada MCM Talk perdana kali ini. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu. Kita dibisukan. Apa udah? Nyala ya? Oke. Kita foto bersama dulu ya, Teh. Teman-teman bisa ya. di Oke, on Teh cam. Anggi. Alhamdulillah. Teh Anggi, silakan, Teh. Ada Teh Alia, ada Teh Juju, Teh Gaida. Teh Anggi, mangga bisa mau ikut? Sudah? Satu. Kita bisa. Alhamdulillah, bismillah. 1, 2. Lagi? Alhamdulillah udah. Mangga teman-teman sebelumnya bisa mau live dari grup WhatsApp-nya mangga, tapi Muar Cerita Muslimah insya Allah memiliki kegiatan yang tersusun. Jadi stay tune di grupnya jika berkenan. Jadi udah salam ya tadi. Selamat menjalani aktivitas selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kenapa, Teh? Ya Teh, izin live ya. izin live. Oh iya Teh. Jazakallah khairan kasiran semua. Jazakallah khairan teman-teman semuanya. Izin live.